untuk mengabarkan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, terutama roh-roh yang mati pada zaman Nuh. Betul? Itu yang kita diskusikan dan berbahagia bagi yang tidak ikut PA. Saudara, di situ kami mengupas bagaimana, kenapa teks itu berbicara tentang penginjilan terhadap roh-roh, tapi pada dasarnya tidak ada. Kenapa? Kalau kita mengakui ada, maka ada beberapa konsekuensi. Yang pertama, dalam bagian akan ada pertentangan ayat. Kenapa? Karena dalam bagian yang lain, dalam 1 Samuel, tidak ada hubungan antara orang hidup dan orang mati. Betul? Kemudian kalau ada penginjilan terhadap roh-roh, maka kita harus memanggil, pemanggilan harus ada praktek pemanggilan roh-roh. Apakah kita menyetujui itu? Saul pernah melakukan itu, tetapi ditentang, dibuang oleh Tuhan karena dia melakukan praktek ini. Alkitab melarang itu. Nah, istilah daripada memberitakan Injil kepada roh-roh bukan berbicara tentang roh Tuhan Yesus datang kepada mereka dan memberitakan Injil, tapi istilah memberitakan Injil sebenarnya King James Version mengatakan proklaim terhadap kebangkitan dan kematian Kristus itu bukan hanya bagi orang yang hidup, tapi itu juga berlaku bagi orang mati. Itu proklaim terhadap kematian dan kebangkitan Kristus. Sehingga ketika orang mati di dalam Yesus, mati dalam kebergantungan kepada Allah dalam perjanjian lama, sebenarnya proklaim ini juga sampai kepada mereka. Dan sebenarnya konteks daripada 1 Petrus itu berbicara tentang konteks penderitaan, dan saya sudah jelaskan itu. Nah, kita melihat bahwa ketika Yesus datang, maka dia menebus kita, mengangkat kita. Dan selanjutnya saudaraku apa? 1 Korintus pasal yang ke-15 dikatakan yang fana ditaburkan dalam kefanaan, dia akan dibangkitkan di dalam apa? Ketidakfanaan. Manusia yang sementara itu ditaburkan, manusia jasmani ditaburkan, tapi dibangkitkan dalam kondisi manusia rohani. Nah, berkaitan ini saya menjelaskan bahwa ketika kita mati sebagai orang percaya, baik orang percaya maupun tidak percaya, kita semua akan mati. Betul? Kecuali kalau besok Tuhan datang atau dalam waktu yang dekat Tuhan Yesus datang, mungkin kita tidak mati. Tapi kebanyakan kita akan mati. Nah, ketika kita mati, maka pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul. Ketika kita mati, kita kemana? Betul? Itu pertanyaan besar yang akan muncul. Kita kemana? Maka semua teolog Protestan mengakui bahwa ketika kita mati, tubuh kita akan hancur. Tetapi roh kita pergi ke tempat, kalau orang percaya tempat namanya Firdaus, tetapi orang yang tidak percaya itu tempat namanya Hades. Di dalam Firdaus dan di dalam Hades tidak ada namanya pertobatan. Tidak ada pertobatan di Hades dan Firdaus. Hades, Firdaus itu berbeda dengan surga dan neraka. Istilah surga itu diterjemahkan dalam bahasa aslinya dengan kata Gehenna. Sedangkan istilah neraka yang seharusnya neraka itu diterjemahkan dengan abyssos. Sedangkan istilah Hades itu adalah persinggahan sementara roh-roh orang mati di luar Tuhan. Saudara ada di situ atau tidak? Tidak. Sedangkan di Firdaus persinggahan sementara orang-orang, roh-roh orang yang mati di dalam Tuhan. Maka kalau kita melihat konteks ketika Tuhan Yesus disalibkan di atas kayu salib, ada penjahat sebelah kanan yang katakan, jikalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Apa jawaban Tuhan Yesus? Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Di mana? Di Firdaus. Dia tidak katakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Gehenna. Tidak. Tapi dia pakai kata Firdaus, tempat persinggahan sementara. Karena kalau tidak ada tempat persinggahan, maka tidak perlu ada namanya penghakiman. Betul? Karena mati langsung masuk surga, mati langsung masuk neraka. Untuk apa ada namanya penghakiman tata putih? Betul? Tidak perlu ada itu. Sehingga dengan demikian Alkitab menjelaskan itu. Sehingga saudaraku, berarti dengan adanya konteks ini maka ada peluang supaya kita bertobat. Dengan adanya bagian ini kita melihat bahwa dosa kita bukan dosa yang mencengkram kita secara kekekalan. Karena kejatuhan manusia bukan kejatuhan dalam kekekalan, tetapi kejatuhan di dalam dunia ini. Kekekalan itu adalah bukan di dalam ruang dan waktu yang dibatasi, tetapi kita manusia jatuh di dalam ruang dan waktu yang ada. Sedangkan iblis tidak. Karena pada zaman saat itu Yesaya katakan bahwa dia berada melayani Allah di dalam kekekalan itu sendiri.
dan disitulah dia jatuh. Sehingga saudaraku, kalau kita melihat akan hal ini, maka orientasi hidup kita bukan kesementaraan, tapi orientasi hidup kita adalah kekekalan itu sendiri. Orientasi hidup kita adalah kekekalan itu sendiri. Nah, ketika Tuhan Yesus datang, semua yang mati akan bangkit. Orang yang percaya kepada Tuhan akan bangkit dengan tubuh, ada transformasi tubuh kemuliaan. Dan tubuh kemuliaan ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan ketika ada transformasi tubuh kemuliaan, maka Yesus datang di awan-awan, dan semua orang yang mati di dalam Tuhan, bahkan yang hidup di dalam Tuhan, mereka akan mengalami tubuh kemuliaan, dan mereka terbang untuk datang menghadap Allah di awan-awan. Dan setelah semua benar, baru semua orang percaya turun untuk menghakimi orang yang tidak percaya. Sehingga istilah penghakiman atau pengadilan Allah bukan dalam konteks pengadilan dan penghakiman dalam konteks dunia. Kenapa? Karena saya katakan demikian. Kalau pengadilan dan penghakiman dalam konteks dunia, maka ketika dua orang duduk di sana, hakim, jaksa penuntut, hakim, panitra, jaksa penuntut. Betul ya, sekolah hukum tahu itu ya? Betul. Duduk di sini, dua orang yang terdakwa ini duduk di situ. Hakim belum tahu mana benar, mana salah, betul? Jaksa penuntut hanya memberikan keringanan untuk yang terdakwa yang mungkin merasa dia salah berat. Panitra nulis-nulis dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Betul? Nah, ketika ada penyelidikan, ada saksi mata, ada saksi mata, ada saksi mata. Saksi pakai mata. Kalau nggak pakai mata, pakai telinga kurang kuat. Harus ada fakta. Saksi mata. Lewat kesaksian saksi mata, itu tidak cukup. Mereka harus datang dan harus apa? Apa istilah lokasi itu? Nah, apa? TKP. Tempat kejadian perkara. TKP harus melakukan itu. Mungkin datanglah buser dan lain sebagainya begitu ya. Buser, kemudian apa lagi itu? Forensik, silet. Yang wartawan silet maksudnya, wartawan buser dan lain sebagainya. Nggak mungkin acara itu majalah Cipcok datang. Masalah majalah Donald Bebe datang, Bobo, saya bilang Cipcok, majalah Bobo datang, Bona gajah kecil berbelai panjang. Nah, mungkin cerita itu dikaitkan dengan perkara itu gitu. Nah, setelah semua itu terangkum, baru di situ diputuskan mana benar, mana salah. Bahkan keputusan itu pun belum tentu benar mutlak, karena masih ada sampingan, money politik, masih lagi gaya-gaya yang lain dan lain sebagainya, betul? Sehingga keputusan itu belum tentu final. Nah, itu baru namanya konsep pengadilan menurut dia. Tapi pengadilan Allah tidak seperti itu. Kenapa saya katakan? Karena yang pertama, Allah Maha Tahu, betul? Kalau Allah Maha Tahu, apakah Allah harus menyelidiki lagi? Pak Aritonang ini selama ibu pergi bagaimana hidupnya? Dia selidiki lagi. Tanya Bung Ramses bagaimana? Bagaimana ini? Saya percaya beliau setia sama Tuhan. Amin. PA saja aktif. Betul ya? Nah, bukan berarti yang gak ikut PA gak aktif, karena memang kerja malam kah, lagi capek kah, keram kah, dan lain sebagainya. Nah, Tuhan tidak tanya begitu. Bagaimana? Di gereja apa yang dipikirkan? Gitu ya? Mungkin dia hadir tapi dia tidak ada. Dia ada